Luar biasa, kembali lagi di Tembak Indonesia Timur. Yes, dan sekarang kita sudah masuk ke segmen yang sangat ditunggu-tunggu karena disinilah kita membagikan sesuatu yang mungkin akan bermanfaat bagi para pemirsa kami di rumah sana. Ya. Karena ini adalah saatnya untuk segmen Kisah Inspiratif. Ya, seperti biasa di sini kita akan meminta untuk teman-teman kita yang di belakang ini untuk membagikan satu kisah inspiratif karena kita tidak mau WT ini hanya jadi ajang lucu-lucuan. Kita ingin membagikan inspirasi untuk Anda semuanya. Betul sekali. Dan ingat teman-teman semuanya, sekali lagi kami ini ingatkan, tidak ada bosan-bosannya kami selaku host mengingatkan kepada teman-teman semuanya untuk harus inspirasi. Jangan sampai ceritanya lucu-lucu saja. Oke, Bung Renol? Inspirasi. Dan yang akan memberikan kisah inspirasi yang pertama adalah Abdur. Anda berdoa, Anda ini ya, berdoa langsung dijabah. Semangat. Tolong ya. Sudah dikasih semangat sama Nona Nicole loh. Iya, Nona Nicole. Nona Nicole mendengar ini kemudian langsung stres, tidak mau datang ke WIT lagi. Jadi begini, teman-teman semuanya. Dulu tuh pernah ada pemberantasan buta huruf di timur sana. Jadi didatangkanlah guru-guru ini untuk mengajar di lapas-lapas. Karena di sana tuh lapas-lapas banyak, begitu kemudian napi-napi di sana tidak ada yang sekolah, buta huruf semua, akhirnya didatangkanlah guru-guru ke sana untuk mengajar. Kemudian tibalah ada guru matematika ini, dia datang, dia ajar di satu sel nih isinya pembunuh semuanya. Kejahatan-kejahatan tingkat tinggi semuanya pokoknya ini. Pokoknya dia ajar di situ tentang matematika. Dia mulai mengajar, dia tanya, oke bapak-bapak semua yang ada di sini, 4 tambah 4 berapa? Kemudian mulai ada yang jawab tuh. Ada yang jawab 8, ada jawab 7, ada yang jawab 9. Kemudian bapak ini kan harus memutuskan siapa yang benar kan. Cuma dia dalam hati dia pikir-pikir, ini kalau saya bilang 8, 7 dan 9 akan bunuh saya nih. Jadi dia mulai takut-takut, akhirnya dia bilang begini, baik bapak-bapak, jadi jawaban sebenarnya itu 8, tapi 7 juga bisa, 9 juga bisa. Terima kasih. Inspirasi. Terima kasih. Inspirasi. Kita tahu dikit, kita harus mulai bermikirkan dia improv apa nih buat mengisi. Misalnya, Kakak Ferdi. Ferdi. Oke, saya mau cerita dari Pak C1 nih, kebetulan pencinta burung. Tahu burung yang bisa nyanyi kan, tahu kan? Jadi ada lomba burung yang suka nyanyi, kebetulan Pak C ini cari burung di tempat penjual burung. Nah, dia pilih-pilih ada burung yang bisa nyanyi, wah banyak, lagu-lagu banyak. Lagu barat, lagu Indonesia banyak. Dia tinggal pilih-pilih dan dia tertuju pada satu burung. Bapak ditanya sama penjual, Bapak kalau burung ini berapa? Wah ini harganya 5 juta. Wih mahal ya. Waduh akhirnya dia cari-cari yang lain. Saya lihat dulu yang lainnya Bapak ya. Dia putar-putar. Tapi semuanya burung-burung ini nyanyinya makin jago. Jadi lagunya makin susah. Lama-lama diperhatikan dari jauh. Ada satu burung nih yang nggak menyanyi. Jadi diam ya. Wah Aceh ini di pikiran pasti. Wah yang ini yang diam nih pasti belum bisa nyanyi nih. Iya kan? Pasti saya beli dia harga murah. Jadi saya uang cukup. Dia tanya sama Bapak. Bapak kalau yang burung yang ini yang diam ini berapa harganya? Wah kalau ini 10 juta Bapak. Kenapa lebih mahal? Yang ini saya lihat dari tadi diam-diam aja. Sabar dulu Bapak. Yang itu nyanyikan semuanya, kalau yang ini pencipta lagunya. Komposer. Anda ini tujuannya apa sih? Disuruh cerita inspiratif, Anda malah cerita lucu-lucu. Duduk. Tidak boleh cerita lucu. Selanjutnya. Mat. Ini pasti inspirasi. Pasti inspirasi. Jadi ini di sebuah sekolah, kisah inspiratif ini dari sebuah sekolah. Jadi waktu pelajaran agama. Jadi ibu guru itu menerangkan ke anak-anak murid kan. Anak-anak semua kita tuh belajar agama, beribadah supaya kita apa? Anak-anak semua teriak, masuk surga. Semua teriak, masuk surga.
Tapi ada satu nih, Petrus. Satu ini. Penembak Dia tuh, misterius. hah? Penembak misterius. Bukan dong. Dia duduk di ujung terus kayak, Si ibu guru lihat. Petrus, kok kenapa sebenarnya? Ibu. Petrus, kok kenapa? Kok tidak mau masuk surga? Kok tidak mau masuk surga ini? Ibu sebenarnya saya mau, Ibu. Cuma Bapak kemarin suruh saya masuk tentara. Saya bingung, Ibu. Sudah dong. Petrus mau masuk surga tapi karena bapaknya memerintah kamu harus masuk tentara, jadi dia bingung. Aduh, masuk surga kok masuk tentara ya? Iya. Selanjutnya, Langsung saja, Bos. Reynold. Lawan Anda. Ya. Ajar aja lah. Jadi ini ada sebuah kisah yang dimana ini ada satu kejadian di timur sana. Jadi ada satu bapak ini dia tukang bangunan. Dia tuh lagi kerja gitu. Dia lagi kerja panas-panas jam 12 siang itu. Tahu kalau panasnya di timur sana itu, waduh, kita bisa udah pokoknya hangus kita. Jadi dia lagi kerja, tiba-tiba ada satu orang datang, dia menanyakan alamat. Pak, kira-kira alamat rumah ini di mana ya? Dia liatin, oh ini, kau berjalan itu 3 langkah, itu ketemu itu rumahnya. Oh, terima kasih Pak ya. Pergilah orang itu. Bapak ini kembali bekerja. Tiba-tiba ini orang balik lagi. Bapak lagi sibuk bekerja, orang ini balik lagi. Pak, saya mau tanya lagi. Ini orang ini sudah dalam panas, pasti dia sudah kesal tuh. Jadi itu orang tanya ke bapaknya lagi. Pak, kalau pasar ini di mana? Itu dia langsung bilang, pokoknya kau berjalan ketemu orang banyak, itu pasar sudah. Oh iya, terima kasih. Pergi lagi. Dia kembali bekerja. Tidak 5 menit ini orang balik lagi nih. Ini yang kerja mata sudah mulai menyala. Iya betul. Balik lagi. Pas saya mau tanya lagi, apa lagi? Kau tidak lihat saya lagi kerja. Kira-kira rumah sakit di mana? Sini. Rumah sakit saya bilang. Kau lihat itu jalan raya, garis putih ada tuh, kau jalan ikut garis itu nanti otot tabrak kau, baru kau sadar bahwa kau di rumah sakit. Oke. Kalau dari kuantitas orang yang ketawa saya lebih banyak. Cuman dari besar-besarannya mah Reynold mah cuma 2 yang ketawa tapi gitu. Saya ada 7, cuman malu-malu semuanya. Saya senang. Jujur aja saya itu sangat bangga, bahagia karena ternyata mereka sudah bisa mulai mengikuti briefing ya. Mereka sudah memberikan kisah-kisah yang inspiratif di sini ya. Bagus, tingkatkan Reynold. Yudit. Masih ada sih. Udah dipilih-pilih tadi. Niko, ada cerita? Yuko lagi. Jadi ini ada cerita, jadi Pace 1 ini dia mau tugas keluar kota. Jadi kebetulan dia mau tugas keluar kota, terus pas udah mau jalan dia bilang sama anaknya, cuma satu. Anaknya namanya Yewen lah, nama anaknya Yewen. Jadi dia bilang sama anaknya, Yewen, ini bapak kasih duit nih 1 juta nih, nanti ini buat kau punya hidup sehari-hari. Sama nanti kau jangan lupa kasih makan, kita punya babi itu di kandang, kata bapaknya gitu. Kata Yewen, oke bapak, siap, nanti saya kasih makan. Udah. 1 minggu, 2 minggu, tiba-tiba bapaknya dari pulang tugas balik ke rumah. Begitu sampai, dia lihat, wih babinya kurus. Babinya dari yang gemuk, jadi tinggal kurus kering. Wah bapaknya marah kan. Karena kan bapak sebelum berangkat kan dia kasih uang kan. Yewen lagi pergi main, tiba-tiba begitu Yewen pulang, bapak udah tunggu pakai rotan panjang. Sini cepat. Begitu sampai bapak nggak pakai tanya, bapak pukul. Bapak udah bilang, saya sudah kasih kau uang 1 juta buat biaya hidup kau sama buat kau kasih makan babi. Baru kau tidak kasih makan babi, kau lihat ini babi sekarang saya pulang dia kurus. Kata bapak. Yewen langsung, tidak bapak, saya sudah kasih makan babi. Kasih makan bagaimana? Kata bapaknya, ini kau lihat di babi kurus. Kata Yewen, tidak bapak, sebenarnya saya sudah kasih makan dia. Cuman karena bapak pergi terlalu lama, babi dia pikiran, jadi dia badan jatuh. Karena rindu. Kena penyakit, malah rindu. Itu inspirasinya dari mana? Anda malah cerita lucu itu. Ini cerita lucu.
Bang Abdur ini tiap minggu lo tidak pernah lucu. Ah, Kamu kenapa benar sih? Ya, pokoknya kita akan Orang masih kemarin membagi ayah banyak dua kali. keseruan lainnya, jadi jangan kemana-mana. Balik lagi bersama Ayah. kami di WT Waktu Indonesia. kau ini anaknya siapa nih? Kok kasih rusak nih halaman saya nih? Saya anak ibu bapak saya. Ganti kata, Saya anak dewa. ganti kata. Saya anak panah.